Konjitsu desu ini juga nih Gogatsu Hatsuka des. Jadi kita sedang menghitung hari ya. Tinggal berapa? 30 hari lagi nih. Ini 3 hari. Sedih ya guys. Wow, 30 hari lagi loh. Nggak berasa ya. 1 bulan. Kita deep talk, Cok. Kita deep talk. Jadi selama 3 bulan ini apa yang saya rasakan, perasaan campur aduk setelah kita lalui gitu. 私はとても幸せです。 Lebih banyak bahagia jadi. Tapi kan lu udah pernah hidup berasrama, lebih enak jadi pesantren apa zaman kita ini? Sekarang lah. Asrama tuh bener asrama kelamaan ya? Dia 3 tahun di sini. Bener-bener yang kayak bubur diaduk, aduh kenceng banget deh. Tapi ya udah, Jadi nggak stabil ya? guys, Jadi nggak stabil perasaan. nggak stabil. Tapi enak kok, walaupun bubur udah diaduk-aduk kan, Tapi enak rasanya. Terkadang emang harus diaduk ya. Untuk menyatukan sebuah rasa yang enak gitu. bener. Ada hikmah loh yang bisa diambil dari Apa? sebuah bubur. Bener. Ada filosofi. Semangkuk ya, semangkuk bubur. Jadi karena mau diaduk-aduk gimana pun, dia tetap Sama kenyang. kayak filosofi kopi ya kan? Iya. Filosofi kopi itu apa sih namanya? Kopi itu diet nih, ya kan? Terus apa lagi? Tambah gula jadi manis. Seperti kehidupan. Iya. Tambah apa jadi manis. Udah, gue pribadi yang gue rasain itu adalah gue nggak expect sih gue bisa hidup asrama aja. Nah dari dulu kan gue hidupnya sama nenek mulu ya, sampai dari 3 tahun loh bayangin. Emang nggak pernah ya? Nggak pernah ya. Paling nginep kecil-kecilan gitu loh sama teman waktu zaman SBK apa? Pelajaran SBK ya? Prakarya yang masak-masakan itu loh. Bukan iya, kalau gue itu persami, pramuka. Cuma kalau gue seni budaya, iya prakarya gitu loh masak-masakan kelompok-kelompokannya. Yuk kita nginep gitu kan, terus bikin makanan, terus besoknya dibawa bareng-bareng gitu kelompok. Itu doang paling. Jadi meskipun semalam tuh berasa banyak banget gitu loh kesannya, seru kan, ketawa-tawa segala macam, begadang. Nah, apalagi itu berasrama gitu. Kita menyatukan banyak kepala dan banyak hati gitu dalam satu kamar gitu. Sebuah apa ya? Pengalaman yang apa sih? Keren sih menurut gue. Pagi ini kita berberapa? Bersembilan ya, ditambah orang-orang lain gitu. Jadi kita di kamar berapa? 18 kali mas orang dalam satu kamar mandi. Belum ditambah dari lantai 2 juga suka ke kamar kita. First impression lah, kesan pertama saat waktu di Snaker nih di Wali Kota Depok. Kan nggak ketemu ya? Aku cuma ketemu sama Kak Divya doang. Ketemu ini yang gua di belakang koplok. Gue baru pertama kali ketemu sama Kak Divya. Yang gua di belakang itu loh, yang gua di belakang cowok. Dan gue pertama kali ngeliat lo, gue ngeliat tuh kayak orangnya kayak public speakingnya bagus. Makanya gue nggak mau ngobrol sama lu, takut gue kebalik. Gitu ya? Iya. Ngobrol kayak cuma iya tuh kayak di belakang. Gua di belakang lu ya. Lu ngomong sama gue nggak sih? Enggak kayaknya. Lu ngomong sama temen lu iya ada yang gendut satu ya. Kan lu tau sendiri, gue kalau ngomong ceplos kan, gak ada yang berbobot kan. Nah lu ngomong ketika lu ngomong public speakingnya begitu. Makanya gue ngomong anjir kata gue, gue ngomong jauh-jauh nih dari orang kayak gini. Tahunya pas dia serang, jalannya jauh, dia tinggal sambil paspor aja tau nggak energi gue kayak Dasar sih gua nih. iya ini energi. Iya, gua di belakang lu pada lagi asik ngobrol gitu kan sama yang lain gitu. Kita kayak beda circle gitu saat itu, guys. Dia ini stiker Gua berlima. yang introvert, kalau kita extrovert. Gua berlima apa berenam gitu. Nah, mereka juga berapa dong? Gua, Katewa, Dian, Fitri, si siapa Hawa sama Berenam juga ya? berenam ya? Iya berenam gitu depan-depanan guys waktu pas mau apa tes fisik gitu, tes fisik. Kalau gua ngeliat Kadivia tuh dia paling mencolok banget saat itu, ikonik ya. Dari make up, dari stylenya lah ya. Benar. Ya kelihatan anak bidan sih, kelihatan anak keperawatan juga, anak kesehatan banget. Iya, pede. Kayak yang anjir nih orang value tinggi banget soal kayak cantik. Kayak susah digapai kan, gue bilang pernah sama lu kan pernah. Beneran kayak tapi setelah kenal gue deket gimana? Kalem gitu kata gue mah anjir. Gue tuh kayak ini ya Allah, Iya, mana bener. ngomongnya pelan banget. Oh ya, enggak, gue waktu pas awal kenal kalian gue Goblok kan kayak
iya gitu. Mana Ya kalau anjir, aku kan sekarang, enggak sih enggak gitu. enak mah aduh ada Oh, lain terus sekarang bertimbal balik mana sama first impressionnya bener. Sekarang kita takut. sama Bian mah gua kira tuh dia sepantaran gua anjir sama Bian first impressionnya ternyata Ah iya, dia dan lu tau gak sih 2007. waktu pertama gue ngeliat dia nanya gini, Dan makanannya Kak ini gimana? Ngambil apa Material. di sini ngapain? Kata gue gini, itu kamu masuk ambil formulir terus diisi ya gitu. Dah tuh aku pertama ketemu Bian kayak gitu, dan gue ngeliat Bian kayak orang yang super kalem dan introvert introvert banget itu. Dia tuh emang Paling bijak. anaknya dewasa banget, bisa nyesuaiin pemikiran kita ya walaupun usia dia jauh kayak anjing elah dasar jauh di bawah kita, tapi dia bisa menyesuaikan dengan isi pikiran kita. Kalau gue lagi ngomong dewasa, dia juga bisa ikut-ikutan. oh ada gak hal yang bikin kesal satu sama lain lah kamu kesal ketika aku lagi ngapain lah gitu terus biar jadi perubahan gitu loh introspeksi kitanya jangan Tapi apa kesini ya, Bi? Aku mah gak ada tahu sih. susah emang Beneran yang bikin kita kesal sama Tiara kan? biar gue introspeksi Kalau misalnya gue ya, kentut gak sih gue kadang nggak bisa tolerir sama bau kentut. Demi kayak Gue bilang ya. kayak gue nyium bau kentut kayak anjir, kalau gue harus nyium. Gue kadang marahnya di situ doang sih. Enggak sih, kalau gue udah kayaknya hidung gue udah bersatu dengan kentutnya Tiara. Paling kayak Tiara bawa habis itu dideketin lagi. Iya sih, bener sih. Sekarang kita udah kayak gitu. Dulu mah gue kayak kabur 200 meter. Kabur meninggalkan dia. Enggak sih, kayak kalau gue nggak ada sih. ada Ya, terus soalnya itu kayak ya udah, tuh nggak sih, dia tuh adalah orang yang bisa bikin gua apa ya, bungkuk, yang bisa bikin gua bisa bungkuk masa sih iya kan atas diri lu sendiri kok iya, tapi kalau diajarin lu masuk. Ada nggak hal yang membuat hati kalian ganjel tentang keseharian aku, terus sikap aku? Ada nggak kira-kira? Sebenarnya karena kita mungkin udah lama ya, jadi terbiasa nggak sih? oh jadi bisa melaklumi ya Iya. Apakah kalian merasa kita suka karena kelemahan? Gak azim. kalau gua mah lebih ke lu sih balikan mulu sih Tin. Lu labil dan hubungan sama Tapi gue udah bilang misalnya kan Kak, karena dia tuh bakalan kalau kita kerjaan apa abang. waktu itu udah berubah sih dia waktu itu mandinya lama sekarang udah berubah keren gua celetukin ayo pakai baju duluan Kalau katanya aku gitu nggak suka sama kamu, kamu suka tiba-tiba kemudian gitu loh. oh iya benar waktu itu emosinya belum terkontrol ya Terkontrol karena dia baru menginjak asrama kan. Bener kan, kamu baru menginjak asrama kan. Terus awal-awalnya masih baru udah jadi tanto ya si Koko kasihan ya baru jadi tanto ya kan Terus inget yang waktu gua di kelas nangisin dia itu, gua nanya, lu kenapa sih Bi? Lu oh iya lu kesel, lu nanya gitu gua gitu. Anjay, aku nggak kenapa main ke WC, dia nangis habis dari WC main Uno bareng lagi, udah kita kayak nggak ada masalah lagi. nah di situ itu ada miskomunikasi guys Kak Diva itu tipe orang yang pengennya belak-belakan gitu lu kalau kenapa bilang sama gua kalau gua udah salah bilang nah kalau Ben itu tipe yang gua butuh space untuk sendiri please jangan ganggu dulu nanti kalau gua enakan juga gua bisa ikut kembali gitu bisa enak lagi gitu Kalau nah gua penengah di sini gua mah tipe yang apa ya Lu gua bisa ya ngasih kalau space ya gua bisa ngasih space orangnya kalau udah kenapa kalau udah baikan juga pasti gua ngomong kok kalau gua orangnya semisal nih orang tuh tiba-tiba diem sama gua, malamnya masih enak, pas bangun tidur tiba-tiba dia mengganggu gua, kepikiran takut gua ada salah, pas lagi tidur nggak tahu gua nendang atau apa kan gitu, nggak kasarnya ya, tuh gua lagi salah, tuh kalau takut gua ada salah, makanya gua selalu minta kayak lu coba ngomong gitu, kalau ada salah, gua ada salah ngomong gitu, nggak bisa gua bisa mungkin gua nggak mau ngancurin hati kalian, ya udah gua tuang dulu sendiri nih, tapi justru itu bikin orang lain khawatir sih memang iya. Bikin lu gua ada salah nggak ya sama dia gua salah apa ya gitu itulah yang aku pikirin di waktu malam-malam gua ngomongin di sini. Kenapa sih dia tiba-tiba bete gua mau gua mana kamu aja mau balik gua tapi kan bikin ini kita hidup di antara ini tiba-tiba kayak gitu jadi pasti langsung anak kayak anjing kata gua dulu 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 tau gak gua bilang banget dulu Allah
dan kayak merokok waktu di itu. Mau ditanya kayak gitu makan kan waktu gitu. Itu udah komunikasi ya? Iya, tapi kan ya udah. Aku kesel karena kamu nggak begitu kalau cerita kamu bilang kayak gitu gitu. Betul. Kita aja ngomong dulu sampai balik ke sini. Itu gue kayak anjir, gila gue berbalas. Karena kemana-mana tuh kayak gitu sih. Makasih banyak banget sama kalian yang udah bertahan. Nanti itu mau closingan Sama gua sampai hari ini. Belum closingan nih, sabar dulu. Sabar dulu aja. Pertanyaan selanjutnya apa nih? Itu. Bro, masa dari ide gua mulai. Jangan pernah lupain kita ya. Unek-unek. Nanti cuma di akhir aku. Aku tuh udah pengen kayak gitu. Kalian ada udah kontak sama kalian. Udah kagak ada anjir. Enggak ada nih. Awal ada kayak kalau Kadipia tuh kadang gue liatnya emang kayak judis ya, tapi emang enggak mau kayak gitu. Kadang gue tuh gitu temenan sama lu, tapi gue agak takut gitu sama lu. Oh iya takutnya. Belum menakutkan kak. Bawa ya. Oh iya. Enggak takut. Aura cewek dominan. Iya, cewek kayak, weh, gue langsung baper. Taunya dia nggak pernah kayak gitu, taunya yang lain yang kayak gitu. Jaminasan bete kudasai. Ora. Ora. Kita Ini apa namanya? Spaghetti. Namanya bacon. Itu ini yang Omelet, omelet. Martabak telur. Omelet dong om. Berang-berang bawa tongkat makan dong bareng-bareng. Oke. Oke. Iya, apa ya? Biar Cakep. selama kita bertemu berteman, hal positif apa yang bisa diambil Nah, keren. untuk kedepannya. Dan nanti ketika di Jepang, ketika punya teman gitu segala macam, hal positif apa yang bisa diambil dari kita nih sekarang berteman gitu. Setelah kesini tuh gue merasa bahwa gue makin banyak bersyukur gitu loh, karena ada orang yang jauh lebih banyak masalah daripada gue. Iya, sama anjir kita bertiga tuh bukan hubungan siapa. Latar Banyak belakang, kesamaan. mungkin latar belakangnya tuh hampir sama, cuman kan pasti bebannya tuh pasti ada yang lebih berat nih. Nah jadi gue bersyukur nih gitu loh. Ternyata ada yang lebih hebat daripada gue, tapi kenapa gue ngeluhnya tuh apa sih, terlalu ngeluh gitu. Nah jadi bikin gue merasa bahwa gue nggak boleh sengeluh itu, karena ada orang lain yang bebannya tuh jauh lebih berat daripada gue. Jadi kita tuh adalah orang-orang yang hebat ya gitu. Benar, dan itu mereka tuh punya beban yang lebih berat dari kita, tapi mereka tuh lebih Mampu ya kan? kuat, mereka lebih mampu buat Masa gue nggak bisa gitu? Masa gue nggak bisa gitu? Itu titik insecure gue tuh kayak Jadi itu sebagai tamparan ya. Jadi itu hal positifnya tuh gue makin bersyukur. bakalan belajar untuk bisa menerima keadaan. Oh dia berlapang dada cowok. Berlapang dada terhadap apa yang terjadi ya? Apa yang menimpa lu? Karena teman-teman gue sendiri juga hidupnya sama kayak gue gitu, tapi ngeliat mereka udah bisa Berdamai. damai sama masalahnya. Dan gue sampai sekarang masih belum, tapi gue akan mencoba berusaha. Syuk me, gambar mas. Apalagi kan nanti kalau udah menikah, nggak boleh tuh pernah masalah keluarga atau masalah Pribadi ya. pribadi dibawa nanti ya. Makanya mau diusulin kan gitu. Gambar mas. Kamu apa? Semuanya udah kebutuhan, soalnya kan gue kan masih 18 tahun mungkin ya, masih belum terlalu dewasa, gue tuh masih kayak hidup banget di rangkul. Terus setelah kesini tuh kayak gue merasa punya kakak banyak, gue kayak aja ternyata dia nih keren, dia bisa jadi panutan gue gitu ya. Pokoknya gue banyak banget belajar dari kalian ini yang hebat banget sampai detik ini, masih bisa ketawa, masih bisa bahagia, masih bisa menghibur orang lain, padahal tuh masalah kalian tuh berat banget tuh. Gue kayak anjir lu keren sih, keren. Gue bangga banget sih sama kalian aja. Siap kan? Ini adalah menu terakhir kita. Nah, ini nggak nyampe 100.000 aja, kan cuma 80-an. Sini tuh bener-bener hemat banget guys, murah-murah. Yasui. Duh, tadi gue lupa lagi, gue udah nyiapin pertanyaan anjir lu. Gimana ya? Oh, gini, ini keren nih. Tanya di top. Kalau nggak ketemu kita, gue bakal gimana gitu. Misal nih, gue kalau nggak ketemu lu, gue nggak bakal tahu nana deh gitu. Ngerti ya? Kalau gue Kadipia, kalau gue nggak ketemu Kadipia, gue nggak bakal tahu
hal-hal yang berbau kesehatan sih, karena dia kan kompeten di bidang itu tuh. Jadi kalau gue nanya dia pasti keren, dia ngebantuin kita cuy, ya kan, bisa nyuntik lah, bisa mijitin, mijitannya enak banget aja. Yang jadi suaminya Jadi dia nanti ya bakal keren Cok, syukur banget. treatmentnya parah ya dan gila. Terus kalau gue gak ketemu Pian, gue nggak bakal tahu kalau ternyata gue bisa punya, meskipun adik gue kan jauh tuh di Bandung, jadi gue ngerasa di adik gue sih yang rewel tapi ngeselin tapi seru juga gitu. Ya kan bener gak, kita kan adiknya jauh ya, gitu adiknya jauh. Lebih gue meninggalnya sih. Gue gak bisa ngerasa jadi sosok kakak lah ibaratnya. Apa ya? Gue lebih tuh nggak bisa beli sih. Maksudnya sih Siapa kan ada yang rola ngajarin gua? sengseng, kan ada rola sengseng. Gak ngerti anjing kak. Gue lebih ngerti sama Dia perlu bahasa bayi ya. gue kalau kebian sama kayak Tiara, kayak ngerasa adik. Lebih lagi dia kan umurnya seumuran sama adik gue yang udah meninggal tuh. Persis ya. 2007. Persis 2007. Jadi gue ngerasa kayak punya adik aja di sini. Jadi sosok kakak ibaratnya keluar loh. Iya benar. Itu yang gue rasain juga. Gue Berarti jadi apa? kayak punya banyak orang yang gue sayang, terus dia punya kakak. Biasanya lu ada Mbak Yeswa, kakaknya kamu dia tiba-tiba di sini jauh kan. Terus kayak anjir gue punya kakak banyak tuh yang bener-bener kayak gue yang diomelin kalau lagi salah tuh gue bener bersyukur banget. Kalau gue salah langsung ditegur tuh, bener-bener Keren. bersyukur banget. Gue langsung introspeksi diri guys, terima kasih banyak. Nanti kan kalau kayak gitu kalian sayang sama Iya benar. sayang gue. Oke lanjut pertanyaan selanjutnya guys. Kalau nanti kita udah pada saling jauh, hal apa yang bakal dikangenin sama kita semua? Apa coba yang paling dikangenin selama kita bareng-bareng? Saksian Cutek. banyak. Alhamdulillah. Nanti gue pakai IG dari PC. Aneh lu. Stres. Kangen peluk-pelukan gak sih? Iya, gue juga sama. Oh iya bener-bener. Bener-bener kita tuh orangnya Dikit-dikit. physical touch banget kan. Kita bertiga tuh orangnya physical touch. Tiara, kalau lagi deket gue gini. Gua ngelus-ngelus doang. Terus kayak dia normal pasti gak pagi ditelus sama dia kayak gitu. Lulus, apa gini? Ini. Nanti kalau misalnya lagi jauh dari kita, lu masih bisa kuliah ini. Minum ya. Lagi nanti kalau udah pulang ke rumah, di rumah gue sendirian. back to reality kan. Kayak apa? Yang biasanya gue lihat sama rame-rame. Dia pasti bakal Kan lu tau kan, gue kalau transisi itu. walaupun di kelas sepi sedikit aja, gue pasti teriak-teriak nyanyi apa gitu, tuh gue suka udah kesepian. Nanti kalau gue sendirian di rumah, pasti gue bakal lebih sering tuh kayak ini gue harus ngapain. Sedih gue kayak gini sendirian, udah gak bisa di rumah gitu. Jadi kayak lebih kangen ke kehidupan di sini sama kayak gue kalau kayak kadang gue mikir kok lagi makan suatu kali dia ngajak satu gue kayak boleh di dalam kalau boleh kita itu kan jadi kalau dari kita sendiri makanya gue makan jadi kalau buat tidur sendiri di rumah gue lupa semangat ya di sana kita betul Semua orang punya kesalahan. Dan semua orang berhak untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, kita kalau dia niat memperbaiki diri, masa kita mau terus-terusan salahin dia? Kita harus maafin diri sendiri. Berarti bakal kata-katanya gini ya. Kita nggak bisa janji kita bakal terus bareng, tapi tapi kita gue janji sih dimanapun kita berada kalau gue bener. pasti gue nyamperin lo. Nyamperin lah. tapi kita harus bisa bikin komitmen bahwa kita itu pernah deket ya kan? Kita pernah ngelaluin seneng bareng, belajar bareng, terus sedih bareng, ya, marah bareng. Jadi apa ya, sebisa mungkin kalau ada waktu ya jangan kayak orang yang gak pernah kenal lah gitu, jangan kayak orang asing gitu, kan kita pernah kenal gitu. Kayak nggak pernah nangis bareng aja, kayak nggak pernah tidur bareng aja gitu. Jadi kan apa ya, mungkin mantan pacar ada, tapi kalau mantan teman kayaknya nggak enak juga nggak sih didengarnya gitu. Jadi apa ya, sesibuk apapun nanti ya kalau kita berkabar gitu,
balas-balasan SG, balas-balasan SW gitu. Mungkin lost kontak pasti nggak bisa terhindarin, pasti bisa aja mungkin terjadi gitu. Tapi ya zaman sekarang masih gampang banget sih kalau nyari orang, ya kan? Zaman sekarang sosial media tuh ini banget lah, merajalela banget gitu, cari-cari di TikTok, di Instagram, nanti ketemu gitu. Kecuali emang orang itu menghindar dari kita. So please guys, keep connect with me gitu. Connect with me. Jangan